semakin kita bersekutu dan di sana ada pemberitaan kabar baik Injil Yesus Kristus, semakin kita bertumbuh, semakin dibangun rumah rohani dalam hati kita, dan semakin kita kuat, kita teguh berakar di dalam Kristus, berbuah, dan akhirnya kita semakin berkenan kepada Allah, dan banyak orang-orang melihat dan mereka tertarik karena di sana ada mereka merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan. Allah berkenan dan manusia melihat mereka bisa merasakan buah pertobatan kita. Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan kalau kita bisa semua sehat karena anugerah Tuhan Yesus. Mari kasih Tuhan, sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang patut dipuji, disembah, Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang patut dimuliakan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kami dari hari ke hari. Engkau sangat mengasihi kami, mencintai kami, mengirimkan malaikat yang kudus mengawali kami kemanapun kami pergi dan berada. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus senantiasa bersama kami. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus guru yang baik yang mengajarkan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami tak percaya firman-Mu ya dan amin. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu, biar mata hati kami menjadi terang dan semakin mengenal Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa mencintai Engkau terus Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa yang kekal, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang perkenanan di hadapan Allah. Bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu dari usaha kita manusia, ataukah itu perbuatan Allah dalam hidup kita? Kalau kita mengambil kata-kata anugerah, itu adalah pemberian Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Jadi kita bisa masuk kepada perkenanan Allah itu semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita hasrat agar kita mau senantiasa bergaul dengan Dia dan mau melakukan semua yang baik, dan pada akhirnya kita masuk sampai kepada perkenanan Allah. Judul tadi saya berikan perkenanan di hadapan Allah, dan kita akan melihat dalam surat Galatia 1 ayat yang ke-10 kekasih Tuhan. Kita akan renungkan di sana apa kira-kira pesan-pesan Tuhan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama kekasih Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kekasih Tuhan, kata-kata ini seperti ada tanda pertanyaan. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita mau memilih yang mana kekasih Tuhan agar berkenan di hadapan Allah? Apakah kita cari perkenanan di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Tentunya kita harus mau mencari perkenanan di hadapan Allah agar kita menjadi hamba Kristus. Selain daripada kita di dalam jalur-jalur firman Tuhan, itu kita bukan hamba Kristus. Tetapi setelah kita mau di dalam jalur firman Tuhan yang Tuhan mau, itu baru berkenan kepada Allah, baru dikatakan hamba Kristus. Biarlah kekasih Tuhan kita mencari perkenanan di hadapan Allah itu dengan sungguh-sungguh, agar kiranya Tuhan mau berkenan kepada kita. Kita masuk ke dalam surat Kolose kekasih Tuhan. Di sana Kolose berbicara apa? Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan agar hati kita terisi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguasai ruang hati kita kekasih Tuhan. Tidak ada ruang yang lain buat yang lain, tetapi hanya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri kekasih Tuhan. Kolose 1 ayatnya yang
ke-10. Demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan tumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin, kekasih Tuhan. Jadi kita kalau mau berkenan kepada Allah, kita harus apa, kekasih Tuhan? Seperti yang dikatakan di sini, agar hidup kita layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dan segala hal, dan kita harus apa? Ada buah. Buah apa pertama, kekasih Tuhan? Buah pertobatan. Kita harus ada buah pertobatan. Kita percaya Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada firman-Nya. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa melakukan firman-Nya, dan pada akhirnya itu ada buah pertobatan, kekasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita harus memberi buah, dan buah pertobatan itu harus menyertai hidup kita, kekasih Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam surat Kolose 1 ayat yang ke-10. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kita mengetahui isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi kalau kita tidak mau melakukan, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus membawa kita, menggiring kita agar kita bisa masuk pada kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, baru kita bisa mengeluarkan buah. Kalau kita tidak mau, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau memberi diri, baru kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, karena kita pada akhirnya bisa memberi buah dan kita bertumbuh serta mengerti pengetahuan yang benar tentang Allah kita, ialah Tuhan Yesus Kristus. Mengerti itu kita mengerti siapa Allah itu. Allah yang menciptakan dunia serba sekalian alam. Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersama Allah Bapa di surga, dan Roh-Nya yang kudus, itu ketiga yang esa. Kita harus mengerti betul dasar-dasar pengenalan akan Allah, kekasih Tuhan, supaya kita mengerti kenapa ada kematian, kenapa ada kehidupan. Allah Yesus Kristus telah datang memberi contoh kepada kita, memberi hidupnya. Dia rela mati di kayu salib menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa. Dan di sana kita melihat ada kehidupan, ada kematian. Kita harus mengerti di situ Allah sendiri memberi buah hidupnya. Dia menyatakan cintanya kepada manusia, dan kita bisa mengerti betul. Pengertian kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah yang kita sembah. Allah yang hidup, bukan pohon-pohon atau batu-batu, kekasih Tuhan. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang pernah membuat mujizat pada waktu Nabi Musa. Allah berkata, angkatlah tongkatmu Musa, maka terbelahlah laut Teberau, laut merah, dan bangsa Israel menyeberang, mereka bisa selamat, kekasih Tuhan. Kita harus mengerti Allah kita. Allah siapa? Itu Allahnya Nabi Abraham, Ishak, dan Israel atau Yakub, kekasih Tuhan. Harus tahu, jadi kita harus mengerti perkenanan kepada Allah. Jika kita mau berkenan, kita harus sungguh-sungguh mengetahui pengetahuan tentang Allah. Bukan kita cuma sekedar, oh saya jadi orang Kristen, saya percaya Yesus Kristus, tapi kita tidak tahu sejarahnya, tidak tahu bagaimana awal penciptaan dunia ini. Tuhan yang menciptakan, Allah Yesus Kristus menciptakan. Kita harus mengerti agar supaya kita berkenan kepadanya, dan kita bisa pada akhirnya kita memberi buah. Buah itu adalah buah pertobatan, kekasih Tuhan. Kalau kita sudah ada pertobatan yang Tuhan bawa, maka akan kelihatan buah pertobatan kita. Kita akan berani bersaksi kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita berani menyampaikan kasih Yesus Kristus itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka belum buka hati, tetapi mereka sudah mulai mendengar siapa Allah itu, siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Kita harus sudah ada buah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum mengenal kebenaran, kekasih Tuhan. Dan pada akhirnya kita dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung sesuatu dengan tekun dan sabar bersama Tuhan Yesus Kristus. Baru kita bisa ada perkenanan kepada Allah, kekasih Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-16, kekasih Tuhan, kita lanjut lagi, kita akan melihat kita harus banyak-banyak merenungkan firman Tuhan agar roh kita kenyang, kekasih Tuhan, dan kita semakin mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi apabila kita mau berkenan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga apa, kekasih Tuhan, kita harus berbuat baik. Perbuatan yang baik itu adalah salah satu berkenan kepada Allah. Bagaimana contoh berbuat baik? Berbuat baik itu mungkin kita melihat teman kita sakit,
Dia tidak ada yang bisa mengantarkan dia untuk berobat, atau dia sakit tidak ada yang bisa menolong, sudah sekarat dan di situ tidak ada air minum, kekasih Tuhan, seperti contoh air minum ini. Kekasih Tuhan, mungkin orang ini sudah kehausan, mungkin dia sudah sakitnya parah, tidak ada orang di rumah itu. Tetapi setelah kita mengetahui, kita pergi melihat, dan kita apa yang harus kita lakukan, kekasih Tuhan? Ternyata kita harus apa? Kita harus berbuat baik, kita harus memberi bantuan apa yang dia butuhkan. Dia butuh minum, kita belikan air minum untuk dia bisa minum, kasih Tuhan, dan tenggorokannya tidak kering dan dia bisa merasa lega, dan pada akhirnya dia bisa memuji Tuhan, dia bisa mengerti Allah masih bisa menolong dia lewat sesama manusia datang memberi pertolongan di dalam perbuatan baik. Itulah korban-korban yang Tuhan mau. Kita berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak menjadi manusia yang egois, kita bukan menjadi manusia yang serakah. Tetapi sekalipun berkat Tuhan itu tidak terlalu melimpah dalam hidup kita, tapi kita masih mau bagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Salah satu Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 tadi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya percaya kekasih Tuhan sudah sering melakukan itu, sudah pernah melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan mau, menolong orang yang kekurangan, membantu orang yang butuh pekerjaan, membantu orang yang kurang makan, melihat orang yang perlu dibantu. Serelanya hati kita untuk memberkati mereka, untuk berkorban bagi mereka, jangan dengan paksa atau dengan sedih atau duka cita, kata firman Tuhan, tetapi kita memberi dengan sukarela, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jangan kita menolong orang dengan kita mencuri, atau meminjam kepada teman, terus kita sepertinya saya pinjam ya nanti saya ganti. Tujuannya kita menolong orang sakit atau orang susah, tapi kita salah. Karena apa? Ujung-ujungnya pada akhirnya kita tidak menggantikan, kita pinjam kepada sesama kita atau teman kita. Itu bukan berbuat baik, itu bukan berkenan kepada Allah. Kalau kita mau memberkati sesama kita, kita harus apa? Apa yang ada pada kita mau berkorban, itu tidak perlu untuk tunggu kita kaya raya atau tunggu saya sudah bertimbun-timbun harta. Tidak perlu menunggu itu, kasih Tuhan. Pada waktu Tuhan menggerakkan, kita melihat ke kiri dan ke kanan kita, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada orang yang perlu bantuan dari kita, kekasih Tuhan, dan pada akhirnya kita bertindak dengan iman, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita memberi bukan dari kesombongan kita, atau karena dari kita kaya kita berkelimpahan, atau supaya saya dikenal orang, supaya saya disanjung orang, saya dipuji orang, atau supaya saya dihormati orang. Tetapi kita memberi dengan hati yang sukarela kepada sesama manusia yang membutuhkan. Itu yang Tuhan mau, itulah yang berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menangkap firman Tuhan dengan baik, agar kita tidak melakukan dengan serampangan, atau kita mau hambur-hambur aja harta ini, hambur-hambur aja, kata Tuhan, berkorban. Bukan dengan cara seperti itu, kasih Tuhan. Kita harus taat di dalam pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus kalau memimpin pasti tidak pernah keluar dari jalur firman Tuhan, pasti seirama, senada dengan firman Tuhan. Kata Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan terutama dan mengasihi sesama, dan pada waktu kita melihat sesama butuh pertolongan, maka Roh Kuduslah yang memberi kemampuan kepada kita, dan kita melakukannya itu dengan sukarela, tidak dengan paksa tapi dengan sukarela. Itulah yang berkenan kepada Allah, kasih Tuhan. Surat 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, kekasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kasih Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa itu, kekasih Tuhan? Rumah rohani itu adalah umat-umat Tuhan yang semakin mereka mengenal kebenaran firman Tuhan, mereka menerima pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, maka rumah rohani itu artinya umat-umat percaya, orang yang kenalkan Yesus Kristus, semakin diteguhkan hati mereka, semakin dikuatkan hati mereka, semakin mereka mendengar Injil, semakin mereka menerima dan percaya Injil itu, maka terbangunlah manusia rohani mereka di dalam hidup mereka, dan pada akhirnya menjadi imamat yang kudus. Dan itulah satu persembahan rohani di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang berkenan kepada Allah, kekasih Tuhan.
Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Bagaimana Tuhan itu mau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya. Roma 12 ayat 1. Kita lihat demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, kekasih Tuhan. Ibadah yang sejati yang Tuhan mau adalah kita memberikan persembahan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dibangun oleh Injil, dibangun oleh firman Tuhan, dibangun oleh pemberitaan-pemberitaan kabar baik daripada hamba-hamba Tuhan, daripada penginjil-penginjil, daripada pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar baik. Maka kepercayaan kita, iman percaya kita, rumah rohani kita, hati kita, yang terutama itu dikatakan rumah rohani adalah sikap hati kita. Hati rohani kita itu diperbaharui, dibangun, dan semakin kita mengenal akan Kristus Tuhan kita, dan kita semakin percaya kepadanya, kekasih Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah yang perkenanan yang Tuhan mau, karena persembahan yang sejati adalah kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Kalau dari luar bisa dilihat orang, realita yang ada. Kalau dari dalam itu adalah hati kita. Pembangunan rumah rohani itu dari hati kita, kasih Tuhan. Kita membangun rumah rohani dalam perbuatan kita, dan juga dari dalam hati kita itu. Pembangunan rumah rohani sedang dilakukan oleh firman Tuhan pada saat setiap kita ibadah, kita mendengar firman Tuhan, setiap kita berkumpul satu persatuan doa, setiap kita mendengar pemberitaan kabar-kabar baik daripada pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, maka sikap hati kita dibangun, kembali rumah rohani itu dibangun, dan kita semakin mengenal Allah kita yang hidup, dan semakin kita berkenan kepadanya, kekasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan kita, pengenalan yang benar, bukan hanya kita mengenal secara ibadah rutinitas di gereja atau di persatuan doa, cuman sebatas kumpul-kumpul pertemanan. Yuk kita ke sana ada si A, ada si B, sana kumpul-kumpul, di sana mereka menyanyi memuji. Bukan sebatas itu, kekasih Tuhan, tetapi supaya semakin berkenan kepada Allah, kita harus datang dengan kerinduan hati yang sungguh-sungguh, mau mengenal siapa Allah yang kita sembah, dan mau mengetahui di balik ini ada rencana apa, ada rahasia apa Allah dengan kita, kasih Tuhan. Kita harus tahu sesuatu ada nilai tambah di dalam kehidupan kita ini. Kita bukan hidup sia-sia seperti hewan di dunia ini, kasih Tuhan, tetapi kita hidup ini ada arti yang mahal di hadapan Allah. Allah menciptakan kita manusia untuk supaya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus kita. Siapa Tuhan Yesus Kristus kita, dan apa tujuannya untuk datang menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa, dan Dia rela mati di kayu salib. Untuk supaya kita apa, kekasih Tuhan? Itulah yang harus kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang datang dari setiap hamba Tuhan, supaya rumah rohani kita semakin terbangun, kekasih Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan semakin kuat teguh iman kita, tidak akan goyah, dia akan berakar, dan akhirnya bertumbuh, dan akan apa, kekasih Tuhan? Berbuah. Kalau sudah berakar ke dalam sesuatu pohon yang ditanam, dia harus, akar tunggalnya harus masuk terus ke dalam tanah, dan dia mendapatkan air. Di sana dia akan meresap gisi-gisi zat-zat yang diberikan untuk pertumbuhan pohon. Setelah itu dia mulai bertumbuh dengan subur. Setelah dia bertumbuh dengan subur, kasih Tuhan, dia akan apa? Dia akan mengeluarkan daun. Itu ada tanda pertumbuhan, dan pada akhirnya dia akan mengeluarkan buah, kasih Tuhan. Nah, buah itu adalah ibarat pohon. Kita adalah manusia. Tuhan menciptakan, Dia menyirami kita dengan apa? Air kehidupan ialah firman Tuhan. Dan mulai ada dahan-dahan, ranting-ranting, dan pada akhirnya itu tanda kesuburan, dan dia datang lagi menyiram dengan firman Tuhan. Setelah itu, setelah pohon itu sudah subur, dia akan mengeluarkan apa, kasih Tuhan? Buah. Buah itu adalah buah pertobatan kita. Karena kita semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin kita bertobat, karena kita takut akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Dia mau kita semakin mengenal firman Tuhan, semakin kita disiram seperti pohon, semakin diberi pupuk, diberi air setiap hari, akhirnya bertumbuh dengan sehat. Demikian kita manusia, semakin kita
bersekutu, dan di sana ada pemberitaan kabar baik Injil Yesus Kristus, semakin kita bertumbuh, semakin dibangun rumah rohani dalam hati kita, dan semakin kita kuat, kita teguh berakar di dalam Kristus, berbuah, dan akhirnya kita semakin berkenan kepada Allah, dan banyak orang-orang melihat dan mereka tertarik karena di sana ada mereka merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan. Allah berkenan dan manusia melihat, mereka bisa merasakan buah pertobatan kita, buah yang mari kita menyambut Tuhan Yesus Kristus itu, dan kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh karena kita mengerti akan tujuan hidup ini. Hidup ini penuh sangat berarti kekasih Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan sekedar ciptakan, asal sudah diciptakan, asal kita sudah lahir dan kita berjalan, kita bekerja. Tidak hanya sebatas itu kasih Tuhan. Dia punya visi misi dalam hidup manusia. Dia punya rencana akan membawa kita hidup bersama Dia dalam kerajaan surga yang kekal bersama Dia. Itu sebabnya Dia mau manusia itu semakin diperbaharui dari hari ke hari, semakin berkenan kepadanya, dan manusia berkenan oleh karena anugerah perbuatan Tuhan yang ajaib lewat firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus memimpin setiap umat percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pada akhirnya kekasih Tuhan, setiap orang yang percaya itu semakin berkenan dan berkenan dan berkenan kekasih Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan manusia. Jadi manusia tidak hidup sia-sia seperti hewan, seperti rumput setelah itu dia layu. Hewan setelah sudah mati tidak ada lagi artinya, karena di dalam hewan tidak ada akal budi, tidak ada roh. Tetapi manusia ada roh Allah diberikan Tuhan, rohnya sendiri, roh Yesus Kristus diberikan kepada manusia, supaya manusia itu menjadi semakin dan semakin berkenan kepada Allah. Kekasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan kita, menyambut Tuhan kita, kekasih Tuhan, karena Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah berkorban untuk kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang sungguh-sungguh membuat kita, Dia sebagai seorang penjunan, kekasih Tuhan. Dia membentuk kita seperti ada vas bunga di depan kita ini. Dibentuk kalau kita pergi ke penjunan itu, tanah liat itu dicampur air dan ada alatnya, diputar-putar pada airnya, terjadilah seperti vas bunga depan ini, kasih Tuhan. Dan kalau sudah siap dibentuk, akhirnya kita bisa dipajang. Maksudnya kita bisa, Tuhan batunya membawa kita nanti di surga yang indah, di rumahnya yang kaya raya, yang rumah yang indah, kekasih penuh kemuliaan. Kita di sana berfungsi menjadi sesuatu yang indah, yang sesuai rencana Tuhan, visi misi Allah dalam manusia. Dan kita akhirnya seperti pohon ini dan kembang, sangat bagus dan sangat indah kalau kita melihat. Demikian kehidupan kita, kekasih Tuhan. Allah mendadani kita dengan firman-firman-Nya agar kita berkenan kepadanya dan menjadi sesuatu bejana yang berharga seperti periuk ini, seperti vas bunga ini, kekasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, biar kita semakin cinta akan Tuhan, semakin mau berpacaran, kita adalah kekasihnya Dia, kekasih Tuhan, pengantinnya Dia, pengantin Kristus. Hidup ini jangan kita sia-siakan. Waktu sangat dekat, sudah dekat kedatangan Tuhan. Biarlah kita, kekasih Tuhan, lebih lagi, terutama kita bisa menjaga kehidupan kita. Allah ada di surga, Roh-Nya dalam hidup kita. Seringkali Roh-Nya memerintahkan kita sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, kekasih Tuhan. Dan tubuh ini kita harus jaga dengan sungguh-sungguh di dalam pola makan kita, agar kita berkenan kepada Allah. Tubuh kita selalu sehat, kekasih Tuhan. Kita harus taat dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberitahu sesuatu yang baik kepada kita, bukan hanya, dan Dia akan memberitahu sesuatu yang berkenan di hadapannya Dia. Dari pola hidup kita, pola makan kita, semua segi eksistensi kehidupan kita, dari sisi-sisi hidup kita, Allah mau semua berkenan kepadanya. Kehidupan kita berkenan, kita makan juga kita harus menyadari itu. Kalau tubuh kita cocok dengan makanan apa yang Tuhan mau, marilah kita lakukan itu sesuai apa yang Dia mau dan berkenan kepadanya. Dari seluruh hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita berkenan kepadanya, kekasih Tuhan. Bukan hanya tubuh kita bisa berdandan, tetapi roh kita juga, hati kita juga perlu berkenan kepadanya, kekasih Tuhan. Jiwa kita,
tubuh, jiwa, dan roh kita, kekasih Tuhan. Biarlah kita senantiasa selalu melangkah bersama agar kita tidak keluar jalur dari perkenan Allah. Kita harus mengikuti firman Allah, firman Tuhan yang datang kepada kita, dan kita harus percayai itu. Kita mau menyambutnya, maka hidup kita senantiasa tetap dalam perkenanan Allah. Karena firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah itu ya dan amin, kekasih Tuhan. Firman Allah itu yang menuntun hidup kita sampai pada hari Maranatha datang kembali. Kita selalu berkenan di hadapannya, kekasih Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kita hidup di luar firman Tuhan itu tidak berkenan kepada Allah. Tapi selama kita masih di jalur perkenanan kepada Allah, kita tetap Allah mengasihi dan berkenan. Seperti nabi-nabi yang dahulu, Nabi Elia, Nabi Henok, Nabi Musa, mereka selalu dalam perkenanan Allah, kekasih Tuhan. Nabi Yusak dan juga Nabi Kaleb, mereka semua itu perkenanan kepada Allah, kekasih Tuhan. Mereka berkenan, mereka taat kepada perintah-perintah Allah. Kita melihat di dalam, kekasih Tuhan, di dalam Ulangan 28, di sana dikatakan apa, kekasih Tuhan? Jika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ulangan 28 di sana dikatakan apa, kekasih Tuhan? Di sana ada kata-kata berkat. Ayat yang pertama dikatakan apa, kasih Tuhan? Kita dengarkan Ulangan 28 ayat 1. Perikopnya berkat atau judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Semuanya berkenan kepada Allah, maka Allah datang menurunkan berkatnya bagi kita. Segala kesehatan, kekuatan, kedamaian, semua yang baik, semua yang berkenan, itu yang Dia berikan kepada kita, kekasih Tuhan. Asalkan kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, mau menyambut Dia, Yesus Kristus, firman-Nya kita mau aminkan dan kita mau berjalan bersama Dia, maka hidup kita berkenan kepadanya setiap saat. Kalau sudah berkenan kepada Allah, kita melangkah ke kiri dan ke kanan, kita maju dan mundur, kita mau melakukan apapun. Ada pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jadi jika kita berkenan kepada Allah, maka kemanapun kita pergi dan berada, Dia sudah di hati kita, Dia ada dalam hidup kita. Maka semua yang termanifestasi dalam hidup kita itu selalu berkenan kepadanya, kekasih Tuhan. Sambutlah Kristus, sambutlah Yesus. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita, kekasih Tuhan. Dia menciptakan kita baik, berkenan kepadanya. Karena kita adalah ciptaannya yang mulia, ciptaan yang Dia paling kasihi adalah manusia. Itulah sebabnya Allah mau kita tetap tinggal di dalam jalan perkenanan kepada Allah. Kekasih Tuhan, lakukanlah perkara-perkara yang baik. Tolonglah kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Lihatlah di mana kita melihat, taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik, kasih Tuhan. Karena itu adalah perkenanan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang senantiasa mengasihi kita. Terpujilah Allah Bapa di surga, yang telah menciptakan dunia serba sekalian alam. Terpujilah Allah Roh Kudus, yang sudah ada dalam hidup kita. Dia sebagai penolong kita, pemimpin kita, penghibur kita, agar kita selalu berkenan kepada Allah. Roh Kudus yang datang menuntun kita, kekasih Tuhan. Hanya Roh Kudus satu-satunya penolong kita, penghibur dan pemimpin dalam hidup ini. Maka kita selalu berkenan di hadapannya Dia. Jangan kita melawan akan kehendak Roh Kudus. Biarlah kita tetap selalu berdampingan atau bersamaan dengan Roh Kudus. Pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Allah mau, Tuhan Yesus mau kita selalu dengan Roh Kudus, agar kita selalu berkenan kepadanya senantiasa setiap saat, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saya percaya Roh Kudus
pasti melanjutkan karena Dia guru yang baik, Dia mengajarkan yang baik pada kita. Marilah kita datang kepada perkenanan Allah, karena perkenanan Allah yang Allah atur itu adalah sempurna adanya kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita menikmati firman Tuhan. Masuklah terus di jalan perkenanan Allah bersama Roh Kudus, karena Allah sangat mengasihi kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah tempat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau datang dengan firman-Mu, Engkau membuat kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kami tetap tinggal dalam firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami selalu berkenan kepada-Mu ya Bapa. Biar kami taat akan perintah-perintah Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu jalan dalam kebenaran perkenanan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Allah Bapa kami yang kekal, Allah Israel, Allah kami juga. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bawa kami terus Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-firman-Mu itu menjadi hidup dalam hidup kami oleh kekuatan Roh yang kudus. Kami menyambut firman-Mu Tuhan. Kami menyambut Roh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut Engkau Allah Bapa di surga. Kami menyambut Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang esa, yang menciptakan kami. Kami percaya jika kami selalu dalam kehidupan bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa selalu dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, dan berkenan selalu. Biar kami selalu Tuhan taat akan firman-Mu, dan kami bisa menolong sesama kami manusia. Oleh kekuatan firman-Mu Tuhan, oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus Bapa, kami bisa melakukan mengasihi sama manusia, menolong mereka dengan hati yang sukarela, bukan dengan paksa, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau Allah pengasih dan penyayang, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami agar kami senantiasa berjalan kepada jalan perkenanan-Mu ya Tuhan, dan senantiasa berkenan kepada-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau beri kami anugerah-Mu dengan cuma-cuma. Kami juga mau memberikan itu pada sesama manusia dengan kekuatan bersama Roh-Mu yang kudus, dan biarlah selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Kami selalu berjalan dalam jalan di hadapan-Mu dengan berkenan selalu Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik, terlalu amat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh mujizat, Allah yang penuh segala yang baik. Berikan kepada kami semua, tercurah bagi kami semua yang mau taat setia dan mau percaya kepada setiap firman-firman oleh anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami bisa selalu melakukan firman-Mu dan selalu masuk dalam perkenanan-Mu dan tetap berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya sampai pada hari Maranatha, Kau datang kembali pada kali yang kedua. Kami menyambut firman-Mu Tuhan, kami menyambut perkenanan-Mu, kami menyambut Engkau Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Amin.